Selamat bertemu kembali anak-anak yang terkasih dalam pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 5. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa kita harus tetap semangat dan bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesehatan hingga pada saat ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat doa. Untuk itu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau menciptakan kami dan mengkehendaki agar kami dapat berkembang dengan baik. Untuk itu, bantulah kami dalam pelajaran ini, agar kami mampu menyadari kehendak dan rencanamu di dalam diri kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, sekarang kita lanjut pelajaran kita. Sekarang kita masuk pada materi yang baru, yaitu tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Nah, di sini kita akan melihat ya, ada dua gambar yang bisa kita lihat nanti. Gambar yang pertama yaitu gambar seorang kakak menggendong adiknya. Lalu gambar yang kedua adalah gambar beberapa orang yang sedang berkumpul bersama, ya, mulai dari kecil, ya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga yang tua. Lalu pada gambar yang pertama dikatakan tadi di dalam gambar itu ada anak perempuan, ya, yang sedang menggendong anak yang lebih kecil. Bisa saja itu adiknya ataupun saudaranya. Ia dapat menggendong anak kecil karena ia lebih besar dan sudah bisa melakukannya. Nah, artinya bahwa tidak semua juga orang yang lebih besar bisa menggendong yang lebih kecil. Kenapa demikian? Mungkin ya umurnya masih 5 tahun, digendongnya yang 3 tahun, belum tentu juga dia bisa melakukan dengan baik. Itu maksudnya tadi di sini. Lalu pada gambar yang kedua kita bisa melihat di situ ada anak laki-laki, ya, ada anak perempuan, ya, ada anak remaja, bahkan ada beberapa orang dewasa. Nah, dalam gambar kedua ini nampak bahwa gambar ini ingin menunjukkan mereka yang ada di dalam gambar ini berbeda usia, tetapi mereka semua mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, mulai dari yang tua, dewasa, remaja, dan anak-anak, semua mereka di dalam gambar ini mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Tidak mungkin manusia itu langsung tua, ya, begitu lahir langsung tua, tidak mungkin. Tetapi begitu lahir, ya, dia baby dulu, baru masuk ke anak-anak, berikutnya remaja, lalu dewasa, ya, lalu kemudian ke orang tua, ya, mungkin kakek-kakek dan selanjutnya. Nah, itulah yang dinamakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tanpa kita sadari juga, seiring waktu kita sendiri terus tumbuh dan berkembang. Itulah sebabnya kita semakin tinggi, ya, dan badan kita pun semakin bertambah berat.
Ya, yang namanya orang bertumbuh dan berkembang pasti badannya semakin tinggi dan semakin berat. Kita melihat di sekitar kita terdapat anak yang lebih kecil, yang seusia, dan banyak yang lebih besar atau lebih dewasa dari kita. Ketika kita semakin bertumbuh, kita dapat membimbing, menuntun, bahkan menggendong anak yang lebih kecil. Seperti Pak Guru katakan tadi dalam gambar 1, hal itu dapat kita lakukan karena badan kita lebih besar dan tenaga kita pun lebih kuat. Nah, itulah sebabnya kita harus menyadari bahwa kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya, baik secara jasmani maupun rohani, ya, jiwa kita. Nah, di sini maksudnya perkembangan jasmani adalah itu tubuh kita. Itu bertumbuh mulai dari kecil, ya, badan kita dulu kecil, ya. Mungkin begitu umur 2 tahun sudah berubah bentuk badannya, 3 tahun semakin berubah, ya, masuk ke 5 tahun, masuk SD, udah bisa lancar berlari, berbicara pun sudah lancar, lalu naik kelas, masuk ke SMP, masuk ke remaja, ya. Nah, tubuh kita semakin berkembang, bertumbuh, ya, semakin besar, semakin berat. Begitu juga jiwani kita, maksudnya di sini kehidupan rohani kita. Mulai kecil kita diajari orang tua, ya, mungkin di dalam rumah diajari membuat tanda salib dulu yang pertama, lalu diajari bagaimana dua-dua singkat dan lain sebagainya. Nah, bertambahnya umur kamu, ya, misalnya dari SD, dari TK ke SD mungkin masih diajari dua-dua singkat. Setelah itu dari SD ke SMP kamu sudah diberikan dua yang lebih lengkap lagi, ya, karena kamu sudah mendapatkan pendidikan agama di sekolah, lalu di gereja dan di rumah. Nah, iman kamu pun semakin hari semakin bertambah. Nah, pertumbuhan dan perkembangan adalah proses peningkatan semua potensi manusia, baik fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan meliputi keseluruhan bagian fisik manusia. Itu yang Pak Guru katakan tadi. Pertumbuhan jasmani, ya, mulai dari ujung kepala kita ini sampai ujung rambut ini, itulah yang dinamakan fisik. Tapi juga kemampuan non fisik, misalnya seperti apa? Bakat. Nah, anak-anak kami semua pasti mempunyai bakatnya. Lalu kecerdasan. Tidak ada manusia yang tidak cerdas. Semua manusia cerdas. Tapi kecerdasan itu harus diasah. Artinya kita harus berlatih dan belajar. Dan jangan lupa juga berdoa. Kemudian keterampilan. Semua manusia juga mempunyai keterampilan yang berbeda-beda. Mempunyai perasaan dan kemampuan budi lainnya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan terjadi karena makan, minum, olahraga, dan latihan fisik lainnya. Nah, di sini dikatakan pertumbuhan dan perkembangan bisa terjadi karena makanan, minuman, olahraga, dan latihan fisik lainnya. Nah, tanpa kamu makan, maka badanmu tidak dapat bertumbuh dengan baik. Ya, tanpa kamu minum, maka badanmu tidak akan sehat. Begitu juga dengan olahraga. Nah, semua itu saling mengikat, saling berdampingan untuk perkembangan dan pertumbuhan fisik kita pada umumnya. Di samping itu, perkembangan juga terjadi melalui pengalaman, pembelajaran, pelatihan, dan usaha lainnya.
Nah, inilah yang dikatakan tadi, imanmu semakin badanmu semakin bertambah besar, begitu juga imanmu semakin lama semakin bertambah. Nah, lewat apa? Lewat pembelajaran, lewat pelatihan, lewat pengalaman dan usaha-usaha lain. Nah, selain makan dan minum, pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi melalui pendampingan dan bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya orang tua, saudara, guru, dan masyarakat. Nah, pertumbuhan dan perkembangan tidak terlepas dari pendampingan orang-orang di sekitar kita. Tadi dikatakan yang paling dekat dengan kita adalah contohnya orang tua, ya. Lalu famili kita, biasanya itu orang tua yang lebih dominan, ya, untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan kita mulai dari kecil sampai kita besar. Saudara-saudara, guru, dan masyarakat itu hanya pelengkap di perbedaan lingkungan. Tadi contohnya misalnya dalam keluarga, yaitu orang tua, mungkin dalam lingkungan sekolah, guru, teman, lingkungan masyarakat. Nah, itu masyarakat itu sendiri, bagaimana kita bergaul di sana. Nah, anak-anak yang terkasih, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu semua dapat dilakukan, ya, karena kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain, ya, seperti dikatakan tadi, orang tua, saudara, guru, dan masyarakat. Dan ingat, agar kita bertumbuh dan berkembang dengan baik, maka kita juga harus makan makanan sehat, minum teratur, olahraga juga harus rutin, dan latihan fisik lainnya. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, di sini Pak Guru kasih tugas kepada kalian. Nanti ini dikerjakan di rumah kalian masing-masing, dan boleh kamu cari jawaban-jawabannya, kumpulkan bahan-bahannya, bisa dari internet atau dari buku-buku lain. Jadi di sini kamu disuruh untuk menuliskan arti perkembangan dan pertumbuhan dengan bahasamu sendiri. Nah, setelah kamu nanti tulis di sini atau di kertasmu, silahkan nanti dihias, ya, dengan indah, karena nanti Pak Guru juga menilai keindahan, kerapian tulisanmu, ya. Jadi tolong kepada anak-anak kami, silakan kerjakan dengan baik. Dan pesan Pak Guru, ingat, tolong nanti dituliskan namanya, ya, di bagian atas kertasmu. Jadi begitu difoto nanti namamu langsung nampak. Dan bukan hanya untuk tugas, PR juga, latihan juga, dan nanti ujian-ujian dan yang lain-lain. Oke, anak-anak yang terkasih, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Selamat beraktivitas, semoga kita sehat selalu, dan Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih. Amin.